Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah dengan banyak-banyak mengucap Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan banyak-banyak mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena sebab perjuangan Nabi lah kita bisa merasakan nikmatnya menjadi seorang muslim di akhir zaman ini. Baiklah, langsung saja. Saya Zakaria, mahasiswa ilmu hadis semester 7, akan membahas hadis tentang kokok ayam jantan di malam hari. Baiklah, pertama-tama saya akan membacakan hadis tersebut. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id haddatsana Al-Lailu an Ja'fari bin Rabi'ah an A'raji an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tum siyahat diyakati fas'alullaha min fadlih fa innaha ra'at malakan wa idza sami'tum nahiqal himari fata'awwadu billah minasy syaitani fa innahu ra'a syaitana. Artinya, telah menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, Al-Laits dari Ja'far bin Rabi'ah dari Al-A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengar kokok ayam jantan, maka mohonlah sebagian karunia kepada Allah, karena sesungguhnya ayam tersebut melihat malaikat, dan apabila kalian mendengar suara keledai, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan, karena ia melihat setan. Setelah saya menyebutkan hadis di atas, maka saya perlu meneliti lebih lanjut orang-orang yang meriwayatkan hadis itu dengan melakukan kritik sanad. Yang pertama atas nama Al-A'raj. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Sa'id bin Abu Ubaid bin Qasim bin Salam. Ulama berkomentar tentang beliau antara lain yaitu Muhammad bin Sa'ad. Beliau menyatakan bahwa Al-A'raj thiqah. Abu Zur'ah juga menyatakan bahwa beliau ini thiqah. Tidak terdapat kritikus yang mencela pribadi Al-A'raj. Berikutnya, Ja'far bin Rabi'ah. Nama lengkapnya adalah Ja'far bin Rabi'ah bin Syurahbil bin Hasanah. Ulama berkomentar tentang beliau. Di antaranya ialah Abu Zur'ah menyatakan bahwa beliau saduq.
An-Nasa'i menyatakan bahwa beliau thiqah. Hampir seluruh kritikus hadis memuji Ja'far bin Rabi'ah. Berikutnya Al-Laits. Nama lengkapnya adalah Laits bin Sa'ad bin Abdurrahman. Ulama berkomentar tentang beliau, di antaranya adalah Abu Zur'ah. Abu Zur'ah menyatakan bahwa beliau thiqah. Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa beliau thiqah. Tidak seorang pun dari para kritikus hadis yang mencela pribadi Al-Laits. Berikutnya Sunan Tirmizi. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dahak As-Sulaimi At-Tirmizi. Setelah saya menyebutkan takhrij, setelah saya menyebutkan kritik sanad, maka saya akan menyebutkan sumber hadis tersebut. Hadis ini bersumber dari kitab Abu Daud, dari kitab Sunan Abu Daud halaman 169. Berikutnya saya akan menyebutkan tentang kualitas hadis ini. Setelah saya melakukan penelitian terhadap periwayat hadis tersebut, maka saya bisa menyatakan bahwasannya sanad hadis tersebut sahih karena memenuhi kriteria sanad hadis yang sahih. Berikutnya tentang ma'anil hadis melalui pendekatan asbabul wurud. Untuk memahami hadis mengenai kokok ayam jantan di malam hari melalui pendekatan asbabul wurud, kita perlu melihat beberapa faktor yang berkaitan dengan situasi di mana hadis tersebut disampaikan. Dalam hal ini, hadis tersebut berasal dari kitab Sunan Abu Daud yang mencatatkan perkataan Rasulullah SAW yang mengaitkan kokok ayam jantan dengan penglihatan malaikat. Pendekatan asbabul wurud akan meneliti konteks sosial dan spiritual yang mungkin mempengaruhi pengajaran ini. Berikut adalah beberapa poin untuk memahaminya. 1. Konteks sosial dan keagamaan pada masa Nabi. Pada masa Nabi Muhammad SAW, banyak aspek kehidupan sehari-hari yang dihargai sebagai tanda-tanda dari Allah atau sebagai pengingat bagi umat untuk selalu beribadah dan menjaga ketakwaan kepada Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, suara-suara alam seperti kokok ayam jantan atau suara keledai mungkin sering terdengar. Tetapi hal tersebut tidak sekedar dianggap sebagai fenomena biasa. Rasulullah SAW mengajarkan umat Islam untuk mengaitkan segala sesuatu dalam kehidupan mereka dengan mengingat Allah. Ini berarti bahwa meskipun ayam jantan hanya sebuah hewan yang biasa kita temui di pagi hari, ada dimensi spiritual yang bisa diambil dari kejadian tersebut, yaitu bahwa ayam jantan melihat malaikat. Demikian pula suara keledai yang dianggap sering terdengar pada malam hari bisa menjadi peringatan akan potensi gangguan dari syaitan.
Berikutnya, konteks pendidikan dan pembentukan karakter. Selain itu, hadis ini bisa dipandang sebagai cara Rasulullah SAW untuk mendidik umatnya agar menjaga sikap mereka terhadap alam semesta dan segala hal yang ada di dalamnya. Rasulullah SAW memberi petunjuk agar umat Islam tidak hanya berfokus pada kehidupan duniawi, tetapi juga selalu mencari cara untuk berhubungan dengan Allah melalui setiap kejadian yang terjadi di sekitar mereka. Ini adalah bagian dari pendidikan spiritual yang mendorong umat ini untuk peka terhadap fenomena alam dan mengaitkannya dengan hal-hal yang lebih tinggi, seperti kehadiran malaikat atau godaan syaitan. Berikutnya, saya akan membahas tentang komentar ulama terhadap hadis ini. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa Nabi SAW melarang kita untuk mencela ayam jantan, karena hewan itulah yang dapat membangunkan orang-orang yang tidur agar beramal soleh demi mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Selain manusia terkadang tidak terlalu memperhatikan kokok ayam jantan di malam hari, bahkan menganggap hal biasa saja dan tidak merasa terganggu dengannya. Kemudian Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah mengatakan bahwa seseorang dilarang merasa terganggu dari hal-hal yang membantu seseorang untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla, karena di balik semua itu ada kenikmatan yang bisa diambil dan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Syekhul Utsman lebih menganjurkan untuk menggunakan alat lain sebagai media, untuk membangunkan orang-orang yang sedang tidur untuk kemudian beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ia mengatakan bahwa sepatutnya seseorang mempunyai sesuatu atau barang yang bisa membangunkan seseorang itu dari tidurnya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, seperti jam atau beker. Selain itu, Ad-Dawudi juga mengatakan bahwa dari ayam kita dapat mengambil suatu pelajaran. Yang pertama yaitu suaranya yang bagus dan indah. Yang kedua, selalu bangun pada waktu akhir malam. Dan yang ketiga, rasa cemburu Dari beberapa pendapat ulama yang telah saya bacakan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa betapa istimewanya kokok ayam jantan, karena sudah menjadi suatu perintah yang diturunkan oleh Allah untuk mengingatkan seorang agar segera melaksanakan sholat. Dapat diketahui juga bahwa walaupun hanya seekor ayam saja, akan tetapi di balik semua itu kita diajarkan sesuatu yang sangat istimewa dalam Islam, yaitu disiplin dalam waktu ibadah dan semangat untuk bangun di tengah malam. Kesimpulannya ialah bahwa hadis tersebut berkualitas sahih karena telah memenuhi kriteria kesahihan hadis. Dengan
Dengan hal tersebut hadis ini dapat dijadikan sebagai hujjah. Adapun makna kokokkan ayam jantan dalam hadis sesungguhnya adalah seseorang tidak boleh merasa terganggu oleh kokok ayam jantan di malam hari karena ayam tersebut melihat malaikat. Untuk itu dianjurkan untuk berdoa apabila mendengar kokok ayam jantan di malam hari. Selain itu, kokok ayam jantan di malam hari menyuruh untuk melakukan salat subuh atau salat malam atau ibadah lainnya. Karena pada malam hari banyak manusia yang sedang tidur, maka dianjurkan untuk tidak mencela dan merasa terganggu oleh kokok ayam jantan pada malam hari. Adapun menurut jumhur ulama sangat-sangat dianjurkan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.